Apa karena di Indonesia kurikulumnya terlalu padat sehingga terlalu banyak waktu yang difokuskan ke student atau murid itu untuk mengejar nilai saja sehingga melupakan hak-hak mereka untuk belajar dan melupakan hobi-hobi mereka? Mata pelajarannya kebanyakan. Oke. Jadi nantinya mau dikurangi atau? Misalnya ilmu alam, ya kan? Kemudian ilmu sosial, kemudian ada agama, kemudian kewarganegaraan, Pancasila sebenarnya, sejarah penting. Matematika itu juga penting, apa? Abstraksi. Dia bisa melihat sesuatu dari helikopter. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan fenomena-fenomena yang kelihatan tidak berhubungan adalah kita berpikiran out of the box. Jadi matematika bukan hanya hitungan ya, tapi logik itu melatih kita untuk berpikir out of the box. Terus satu lagi mengarang esai. Itu juga menambah ketajaman matematik. Karena bahasa dan matematika itu sebenarnya sama bahasa juga untuk melakukan abstraksi terhadap observasi sehingga nanti dia bisa menyimpulkan oh ini begini. Jadi soal matematik dibuat cerita begitu? Matematika ada sendiri, tapi sebenarnya bahasa sendiri itu merupakan yang lain daripada matematik itu bahasa. Bahasa adalah bahasa verbal. Nah gabungan tersebut bisa membuat orang itu mempunyai kemampuan berpikir out of the box, menerawang ke masa depan, higher order of thinking, sehingga dia sangat cocok untuk menjadi pimpinan, menjadi entrepreneur, menjadi pimpinan, bisa jadi politisi. Itulah dia, kalau SDM-nya sudah begitu ya, negara pasti maju. Seberapa penting Pak leadership diajarkan untuk anak-anak sangat penting. Zaman sekarang ya? Sangat penting. Dan saya juga suka statement Bapak soal network dan collaboration. Nah itu bagaimana tuh Pak? Antara ketiga itu mana yang paling penting? Jadi karena yang dinilai itu hanyalah kebanyakan nilai ulangan, ya, nilai raport, kemudian nilai hasil ujiannya. Maka yang tidak dihitung itu adalah bagaimana dia bekerja dengan teman-temannya. Nah, kalau waktu ujian kerjasama nyontek, nggak boleh. Makanya harus diciptakan misalnya makalah bersama. Di mana kerjasama tim. Dari SD tuh? Dari SD. Dipresentasikan sebagai kerjasama bersama. Lalu fungsi leadership, nanti ada orang yang secara informal, ya, anak, dia membagi tugas di antara teman-temannya. Ada yang berkata, oh saya bisa jago bagi tugas, melakukan koordinasi. Ada yang bilang, saya mau jadi spesialis saja lah. Misalnya bab 1 saya aja dah, saya bab 2, oh saya menyimpulkan. Sehingga itu akan terjadi namanya pembagian kerja di dalam tim. Nah tentunya nantinya yang bab 1 lama-lama, oh saya juga sekali-sekali ingin menjadi pemimpin dong. Oke, mari gantian. Sehingga lengkap leadership, koordinasi, kolaborasi, kemudian persuasi, ya, negosiasi, itu terbina sejak SD. Tugas kelompok harus dikedepankan bersama. Itulah sebabnya mengapa negara kita itu hanya mengekspor bahan-bahan mentah. Karena untuk barang-barang produksi itu sekarang sudah masuk dari jaringan distribusi internasional. Dan untuk seperti itu harus nego, harus jujur, harus tepat waktu segala macam, harus bisa lobby. Nah itu ya semuanya international skill. Nah kalau di dunia itu banyak negara yang spesialis itu, sebenarnya Singapura. Nah dia produksinya apa? Ya, dia kan menghubungkan sebagai hub lalu lintas kapal, lalu lintas udara. Misalnya, dan mereka punya skill itu. Punya skill, produksi dari Indonesia, misalnya ikan hias, kemudian di sorting, dijual ke negara lain. Nah itu skill dari Singapura. Ya, tentunya bukan hanya Singapura, yang lain juga punya. Nah, kalau kita ingin nilai tambah lebih besar di kita, yang nggak usah semuanya, maka kita harus masuk ke area-area yang sifatnya sebenarnya lebih merupakan modal manusia, human capital. Human capital, itulah human capital. Karena pada dasarnya, akhirnya yang ketemu di dunia ini adalah network budaya, jejaring budaya dengan jejaring budaya. Nah, untuk bisa menembus jejaring budaya itu harus mengerti akar budayanya apa. Akhirnya exercise yang sifatnya kerjasama tim segala macam menjadi sangat penting. Ya, jadi matematika aja mungkin nggak cukup. Jangan-jangan dia menjadi ahli matematika aja. Nah, tapi kalau dia bekerja dalam satu tim, dia bisa, wah ya nanti saya perlu mengutarakan hasil saya ke teman saya, kemudian ke depan ke murid-murid lain, dan sebagai tim kami paling tidak harus nilainya bagus. Nah, jadi terbina. Jadi ini sebenarnya suatu simulasi kalau dia nanti lulus terjun ke masyarakat.
Ya, Itu dia masyarakat siap. itu bukan kelas. Ya. Kalau Ya, kelas ya, itu kan diatur semua, kurikulum segala macam. Kalau misalnya di mana, di masyarakat, itu sudah Ya, ya. dinamis ya. Bertemu Sama dengan juga berbagai main macam bola. karakter, ya, Sekolah ya. sepak bola hanya belajar nendang. Tapi Ah. kalau udah pertandingan, nanti dia bisa ketendang, dia bisa nendang out segala macam. Kapan harus ngegolin, itu semua timing semua. Tadi Pak ngomong-ngomong soal pendanaan lah, soal untuk mensupport penelitian dan lain sebagainya. Saya percaya juga bahwa sebuah universitas tidak mengelola dananya sendiri, bekerja sama dengan pihak luar atau dengan swasta. Sejauh ini bagaimana UI kerjasamanya dengan pihak swasta? Apakah sudah optimal atau perlu ada lagi yang di-boosting? Jadi ada beberapa model ya. Pertama adalah model dengan endowment. Endowment itu dibuat oleh pemerintah ya, kemudian hasil dari investasi itu digunakan, dibagikan kepada universitas untuk kemudian dijadikan dana penelitian. Model tersebut contohnya adalah misalnya adalah Singapura, Malaysia, bisa seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa ini mungkin salah satu penyebab mengapa mereka sistem universitasnya itu bisa cepat maju. Yang kedua adalah endowmentnya itu tidak dipakai untuk dosen-dosen melakukan penelitian, tapi digunakan untuk dosen-dosen itu misalnya melakukan konferensi internasional, melakukan sabbatical itu cuti akademik di universitas lain, kemudian dia membuat makalah dengan mitra penelitinya, ya, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut dia bisa menulis proposal yang diajukan kepada lembaga penyandang dana. Ini bisa pemerintah, bisa internasional, atau bisa swasta. Misalnya penelitian tentang energi di universitas yang mengandalkan tenaga matahari misalnya, ya kan? Nah, yang biaya ini bisa pemerintah, tapi bisa juga diajukan kepada perusahaan-perusahaan solar panel. Nah, karena dia melihat, oh solar panel itu jangan-jangan nanti bisa kita pasarkan ke universitas. Nah, kalau gitu ada dosen yang menulis tentang solar panel penggunanya di institusi seperti universitas, kenapa nggak kita danai? Ya. Nah, ini model yang lain. Ya. Nah, model yang berikutnya yang tidak direkomendasikan adalah menggunakan dana universitas. Untuk beberapa, misalnya riset mahasiswa yang tidak terlalu besar, atau riset-riset yang barangkali penting, segala macam, mungkin pada saat awal itu bisa diberikan. Tapi tidak selamanya. Karena sekarang, kalau kita lihat sistem perankingan universitas internasional, kalau dananya dari dalam, itu penilaiannya tidak terlalu bagus. Ya, jadi ada beberapa ranking, ada QS, ada Time Higher Education, THE. Itu mementingkan pendapatan yang diperoleh dari industri. Pendapatan yang diperoleh dari lembaga penyandang dana di luar universitas. Nah, itulah yang disebut sebagai engagement, reputation. Ya. Jadi dia itu bisa memperoleh dana karena dia bersilaturahmi dengan lingkungannya. Nah, kalau misalnya dari dana universitas ya sama aja saya membiayai hobi saya dengan uang dari dompet saya, wah itu wah istilahnya ya itu bisa, tapi ya nanti nilainya nggak begitu tinggi. Balik lagi ke network. Balik lagi ke network. Jadi networking menjadi penting. Ya, ya. Jadi peneliti itu juga tidak bisa hanya pandai dalam ilmunya. Dia harus pandai menilai siapa yang akan jadi partner di luar negeri, dan dia juga harus bisa mengiklankan ya bahasanya bahwa penelitian ini saya bagus, tapi saya juga membutuhkan partner. Ya, jadi dia harus tahu selain topik dari penelitiannya, kemudian dia memang bagus, dia juga harus tahu budaya dari potensi dari mitra peneliti di negara lain. Misalnya dalam kasus saya, ya, nah, saya dapat grant hibah penelitian cukup lama, 13 tahun, jumlahnya lumayan lah. Bisa. Tapi saya mengerti, ini saya dapat tempatnya kebetulan di New England, ya, ada Brown, ada MIT, ada Boston, di situ ada NBAR. Saya mengerti betul, itu jagoan tim football Amerika, itu quarterbacknya siapa, dan istrinya yang Pragawati itu siapa. Wah, jadi kita bisa nonton bareng sambil makan popcorn. Jadi ngeklik kerjasamanya ya, enak. kalau udah ngeklik, wah Ya. itu nulis proposal bareng-bareng, dapat dana bareng-bareng. Ya. Jadi budaya, lagi-lagi budaya. Nah, kalau baru email aja, itu level email namanya. Iya, betul. Nanti Tapi kalau udah ya, wah ini namanya
buddy ya, atau mate. Jadi interpersonal sobat, skill-nya memang harus dilatih. harus sampai situ. Jadi yang kita lihat orang-orang yang berhasil dalam penelitian itu biasanya mitra penelitiannya itu adalah dalam suatu klub, paguyuban. Nah, untuk masuk ke situ itu nggak gampang. Baik. Ya, harus dikenalin sama orang yang ada di situ. Iya, Dan betul. dia harus, Butuh- ya, udah butuh- pasti harus pintar. iya. Tapi dia harus mengerti juga Butuh relation. budaya organisasi itu. Iya. Pak, ngomong-ngomong tadi Bapak menyebutkan soal QS, ada beberapa ranking sebetulnya ya yang bisa kita menjadi tolak ukur begitu. Nah, menurut QS University di versi Asia kan sekarang kalau tidak salah UI di peringkat 59. 59. Iya. Ada nggak Pak ambisi untuk menaikkan mungkin ke ranking 20? Selalu ada ya. Jadi begini, ranking itu dijadikan patokan sekarang. Misalnya ada universitas lain yang mau kerjasama dengan UI, mereka akan lihat, oh rankingnya lumayan, oke kita kerjasama. Bahkan universitas yang sudah nggak top pun dia akan ngelihat. Kalau UI terlalu di bawah, jangan deh. Ya, jadi itu menjadi penting. Tapi kita jangan juga terjebak bahwa ranking itu adalah instrumen. Ranking itu terjadi karena ada proses belajar mengajar, proses penelitian, kolaborasi, engagement segala macam. Jadi kita jangan lupa proses harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, prosesnya apa? Bapak mungkin simpen dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.